Shalom, saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, bersama saya Martinus Sipota. Ya, saya berharap bahwa kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan di saat ini kita akan membahas satu masalah dalam masyarakat yang bagi sebagian orang ini sangat menguntungkan dan sangat menyenangkan, tapi sebagian orang lagi ini adalah satu hal yang sangat meresahkan. Ya, apa itu? Itulah judi togel. Nah, saat ini kita akan membahas atau kita akan mengkaji secara teologis apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang judi togel itu. Ya, langsung saja kita saksikan bersama. Saudara, saat ini judi togel masih menjadi satu aktivitas yang masih sangat digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia. Iming-iming hasil yang besar dengan cara yang instan dan mudah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pegiat judi togel. Nah, menurut laporan Detik News Rabu 26 September 2018 bahwa pada tanggal 16 dan 17 September 2018 di daerah Singkawang dan Pontianak, tim Polda Kalimantan Barat menangkap 8 orang bandar judi online termasuk judi togel yang beromset miliaran rupiah. Mereka memiliki kurang lebih 54 agen perjudian di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Ya, maka hal ini membuktikan bahwa judi togel masih menjadi sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang masih sangat digandrungi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ternyata judi togel ini tidak hanya diminati oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga oleh kaum perempuan. Ya, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ivan Andriado yang dimuat dalam buku Perempuan, Anak, dan Keluarga dalam Arus Perubahan, menerangkan bahwa kaum wanita juga banyak yang terlibat di dalam perjudian togel ini. Nah, saudara, menurut kajian hukum bahwa togel ini merupakan perilaku yang melanggar hukum dan tentunya ada konsekuensi hukumnya. Nah, sedangkan menurut kajian sosial, togel adalah merupakan penyakit masyarakat yang merupakan pelanggaran norma-norma atau nilai-nilai kesusilaan. Nah, saat ini kita akan mengkaji judi togel berdasarkan kajian teologis. Apa yang dikatakan Alkitab tentang judi togel? Togel adalah singkatan dari toto gelap. Adalah sebuah permainan menebak angka yang menurut sejarah sudah populer sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, istilah toto gelap ini atau togel itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti taruh atau taruhan. Nah, sebelum menjelma menjadi togel, awalnya di Indonesia itu dikenal dengan nama lotre. Lotre adalah sejenis kupon berhadiah yang akan diundi dan bagi pemenang akan mendapat hadiah yang cukup besar. Nah, lotre awalnya dijadikan cara untuk menghimpun dana demi kebutuhan tertentu. Misalnya pada tahun 1969 oleh pemerintah kota Surabaya, lotre yang saat itu dinamakan loto atau lotre totalisator diadakan untuk menghimpun dana Pekan Olahraga Nasional atau PON. Nah, selanjutnya muncul lagi namanya KSOB, Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah. Lalu muncul lagi yang namanya SDSB, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah yang dikelola langsung oleh pemerintah. Namun program ini mengalami kegagalan karena dana yang terkumpul justru digelapkan. Nah, sehingga kemudian
lotre ini dihentikan dan dilarang di Indonesia. Nah, sekalipun dilarang, lotre atau togel masih sangat digandrungi di masyarakat Indonesia. Nah, pusat togel di Indonesia itu dijalankan di Singapura. Jadi jika Singapura keluar 4 digit angka tertentu, maka pembeli togel akan mendapatkan yang telah disepakati. Biasanya nominal yang diberikan beraneka ragam. Ya, setiap Rp1.000, ya, totoan yang berhasil menang akan mendapatkan sekitar Rp60.000 untuk 2 digit atau 2 angka yang berhasil. Ya, kemudian 200.000 untuk 3 digit dan Rp2.000.000 untuk 4 digit angka yang dapat ditebak. Ya, uang biasanya diserahkan secara tunai kepada pembeli atau yang menang, yang berhasil menebak angka. Faktor penyebab seorang terlibat di dalam judi togel adalah yang pertama, latar belakang keluarga. Ya, ketika salah satu anggota keluarga di dalam satu rumah tangga terlibat di dalam perjudian togel, maka ini sangat memberi pengaruh ya, yang besar kepada anggota keluarga yang lain. Misalnya bapak, suami yang menjalankan judi togel, maka ini akan sangat berpengaruh kepada yang lain. Karena ini berbicara soal uang, ya siapa yang tidak mau uang? Jadi pengaruhnya cukup besar. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial. Ya, ketika dalam satu lingkungan itu semua adalah penjudi togel, maka ini sangat memberi pengaruh yang besar kepada orang yang lain, ya, sehingga menjadi juga pengikut. Kemudian yang ketiga, reaksi tekanan ekonomi. Nah, ini merupakan faktor penyebab utama karena perekonomian. Ya, karena lilitan ekonomi atau kekurangan secara ekonomi, maka banyak orang begitu tertarik dengan permainan ini yang memberikan iming-iming yang penghasilan yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah keinginan untuk cepat kaya. Jadi ini yang merupakan juga pendorong untuk seorang terlibat di dalam judi togel, ingin kaya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Ya, ada sebagian orang yang sangat senang atau karena sudah terlibat begitu lama sehingga menjadi hobi atau menjadi kesenangan tersendiri bagi dia, sehingga sangat sulit untuk melepaskan perilaku ini. Ada perilaku menyimpang yang dihasilkan dari aktivitas berjudi togel ini. Yang pertama yaitu soal menafsir-nafsir mimpi atau mencari-cari mimpi. Yang kedua yaitu soal mencari nomor di kuburan atau di tempat-tempat keramat yang lain. Nah, khusus dua hal ini akan kita bahas lebih mendalam dalam kajian teologisnya. Ternyata judi togel memiliki dampak atau akibat yang sangat merusak, yang sangat negatif. Ya, misalnya yang pertama, keretakan dalam rumah tangga atau masalah dalam rumah tangga. Ya, kemudian yang kedua itu menjadikan seorang malas untuk bekerja. Ya, yang ketiga itu adalah konsekuensi hukum. Ya, banyak orang yang ditangkap, dipenjarakan, kemudian didenda oleh karena berjudi togel. Nah, ini tentunya 3 akibat atau 3 dampak yang sangat ya, merusak atau sangat negatif dalam judi togel. Aktivitas lotre dalam Alkitab dapat kita temukan dalam Perjanjian Lama yang disebut dengan undian atau membuang undi. Dalam Perjanjian Lama, kata undi menggunakan kata Ibrani yaitu goral yang berarti banyak.
Ini menunjuk kepada jumlah batu atau sejenisnya yang dilempar ke atas untuk menentukan pilihan atau keputusan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata lot yang berarti banyak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata undian. Dalam perjanjian lama, undian biasanya dilakukan untuk menentukan suatu keputusan. Salah satu alat bantu yang dipergunakan untuk mengetahui kehendak Allah dalam perjanjian lama disebut Urim dan Tumim. Urim dan Tumim adalah merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh imam besar atau oleh para imam untuk mendapat petunjuk dari Allah. Kita dapat baca dalam Keluaran pasal 28 ayat 30 dan juga Ulangan 33 ayatnya yang ke-8. Batu undi ini dapat dibedakan melalui warna maupun tulisan yang digoreskan pada batu tersebut. Nah, jika kita membandingkan lotre masa kini dan juga dengan undian pada masa perjanjian lama, maka terdapat perbedaan yang begitu mencolok antara keduanya. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, perbedaan tujuan. Tujuan undian dalam Alkitab memiliki tujuan yang baik, yakni untuk mengambil keputusan atau mengetahui kehendak Allah. Nah, sedangkan untuk lotre atau judi togel ini, tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mendapatkan uang. Tujuannya semuanya uang. Tidak ada judi apapun yang tujuannya bukan uang. Maka perbedaan yang pertama ini adalah berbicara soal tujuan. Kemudian yang kedua, perbedaan orang yang melakukan, orang yang menjalankan lotre tersebut. Kalau dalam Alkitab, orang yang dipercayakan melaksanakan atau melakukan pengundian itu adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan khusus untuk melakukan undian ini supaya dapat mengetahui kehendak atau keputusan Allah bagi umat Allah. Sedangkan yang melakukan dalam permainan lotre atau togel ini adalah para bandar yang orang-orang yang tujuannya hanyalah uang, tujuannya hanyalah untuk memperkaya dirinya sendiri. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan legalitas. Jika dalam Alkitab undian itu adalah suatu hal yang legal, bahkan diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Sementara di dalam permainan judi togel itu jangankan disetujui oleh Tuhan, oleh pemerintah saja togel ini dilarang, dihukum bagi yang ketahuan melakukan judi online. Jadi ini tiga perbedaan yang mencolok, yang kontras antara lotre atau judi togel dengan pengundian pada masa perjanjian lama. Jadi berbeda, tidak dapat disamakan. Togel adalah termasuk salah satu jenis perjudian. Nah, kata kunci yang tepat untuk semua jenis perjudian adalah cinta uang atau orientasi kepada uang. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang mencari uang itu salah? Apa salahnya dengan uang? Nah, Bapak Ibu, uang memang penting, tapi uang bukanlah segala-galanya. Uang memang penting, tetapi uang bukanlah tujuan hidup manusia, apalagi tujuan hidup orang percaya. Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Di sini Yesus hendak mengajak pendengarnya untuk supaya tidak berpusat, tidak berorientasi kepada uang.
Mengapa? Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demi uang banyak orang rela menjual imannya. Banyak orang rela mempertaruhkan harga dirinya. Demi uang banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dan apakah dengan banyaknya uang, dengan harta melimpah, membuat seseorang bahagia? Ya tentunya tidak. Salah satu contoh, Marilyn Monroe, seorang yang kaya, seorang yang terkenal pada masanya. Tetapi kekayaan, ketenarannya tidak membuat dia bahagia. Malah dia ditemukan meninggal di apartemennya dengan bunuh diri, ya, minum obat sampai overdosis. Jadi jelas bahwa kekayaan uang tidak membuat orang bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa togel merupakan jenis perjudian yang oleh firman Allah ya, dalam Alkitab merupakan satu hal yang dilarang oleh firman Allah karena membahayakan dan berdampak buruk kepada seseorang, dan yang paling buruknya adalah meninggalkan imannya. Ya, jadi jelas bahwa togel adalah perjudian dan judi dilarang oleh Alkitab. Togel adalah pelanggaran terhadap prinsip kerja yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kejadian pasal 1 menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah pribadi yang aktif dan bekerja. 6 hari lamanya dia bekerja menciptakan alam semesta dan isinya. Nah, selanjutnya Allah juga memerintahkan kepada manusia pertama untuk bekerja. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, untuk mengusahakan dan memelihara taman. Apa yang saya maksudkan dengan prinsip kerja? Bapak Ibu, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan tentunya dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang saya sebut dengan prinsip kerja yang sudah ditetapkan Allah. Nah, setelah Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya termasuk juga manusia, kemudian Allah menilai hasil pekerjaannya dan dia menyebut sungguh amat baik. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah wahine top meot. Sungguh amat baik di sini bukan hanya dinilai dalam sudut pandang estetika, tapi juga dari sudut pandang hasil atau tujuan daripada pekerjaan itu. Hasil pekerjaan itu dapat berdaya guna, dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan tentunya hasil pekerjaan Allah sudah pasti berdaya guna, sudah pasti bermanfaat bagi manusia. Nah, selanjutnya Tuhan memerintahkan juga manusia pertama untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ya, perhatikan di sini kata memelihara. Nah, kata memelihara dalam bahasa Ibrani-nya itu menggunakan kata syamar yang arti dasarnya adalah melakukan dengan hati-hati atau melakukan dengan teliti dan tekun. Apa artinya di sini? Artinya bahwa Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja, melakukan sesuatu, memelihara taman itu dengan baik, dengan bekerja dengan hati-hati, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan sesuatu yang berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, jadi prinsip kerja yang alkitabiah adalah pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah,
Bapak Ibu, apakah togel ini adalah pekerjaan yang baik? Ya, berdasarkan firman Allah, maka saya katakan pekerjaan togel ini adalah merupakan pekerjaan yang saya sebut tidak baik, tidak alkitabiah, karena dari sudut pandang hasil, ya, maka atau tujuan dari pekerjaan itu, togel adalah sesuatu aktivitas atau pekerjaan yang tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi malah merusak, malah merugikan, malah menyengsarakan. Maka togel adalah satu aktivitas yang melanggar prinsip kerja yang alkitabiah, yang tidak membuat bahagia orang lain, yang tidak membuat atau membuat orang lain merasa diuntungkan. Togel mengarah kepada praktek astrologi dan spiritisme. Apa astrologi dan spiritisme itu? Yang pertama, kita mau melihat apa itu astrologi. Astrologi adalah ilmu perbintangan. Astrologi menghubungkan segala sesuatu, segala kejadian yang ada di alam semesta ini dengan rasi bintang. Jadi rasi bintang tertentu memberi pengaruh pada kehidupan manusia, bahkan menentukan nasib manusia. Nah, jelas praktek astrologi ditolak oleh Alkitab. Allah melarang untuk menyembah benda-benda langit atau tentara langit dalam Ulangan pasal 4 ayat 19. Bintang-bintang dijadikan Allah untuk kepentingan manusia, bukan untuk menentukan jalan hidup manusia. Ya. Yang menentukan jalan hidup manusia adalah Allah, bukan bintang-bintang. Ya, togel membuat orang secara langsung terlibat dalam praktek astrologi yang sungguh-sungguh bertentangan dengan firman Allah. Selanjutnya adalah spiritisme. Apa yang dimaksud dengan spiritisme? Spiritisme adalah sebuah usaha untuk mendatangkan serta berkomunikasi dengan roh, atau dalam bahasa Latin disebut spiritus, dan para arwah orang yang telah mati. Kemudian mengadakan pertemuan yang disebut seance. Spiritisme dilarang dalam Alkitab. Umat Allah tidak diperbolehkan berusaha untuk menghubungi roh-roh. Ritual memanggil arwah merupakan praktik okultisme yang dilarang oleh Allah. Kita dapat baca dalam Imamat pasal 19 ayat 31 dan pasal 20 ayat 6, dan juga dalam Perjanjian Baru dalam Galatia pasal 5 ayat 20, dan juga dalam Perjanjian Lama 2 Tawarik pasal 33 ayat 6. Nah, togel secara langsung membuat orang terlibat dalam praktek spiritisme dan juga okultisme yang jelas-jelas dilarang oleh Alkitab. Nah, jadi togel mengarah kepada praktek astrologi dan juga spiritisme yang merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa judi togel adalah penyakit masyarakat yang masih dilakukan oleh banyak masyarakat Indonesia di zaman ini. Secara hukum ini adalah pelanggaran hukum. Nah, dan secara sosiologi ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan. Dan secara teologis ini adalah pelanggaran terhadap perintah Allah, dan ini adalah dosa.